Halo teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 1 akan membahas materi pseudoscience. Sebelumnya, teman-teman ada tidak yang pernah mengikuti tes minat dan bakat dengan menggunakan analisa sidik jari? Atau kalian pernah mendengarnya? Apakah menurut kalian tes ini efektif? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan merangkum fakta-fakta seputar sidik jari dan efektivitasnya untuk menentukan minat dan bakat dalam video materi berjudul Mengetahui Dominasi Otak Berdasarkan Pola Sidik Jari. Tentunya pembahasan ini berdasarkan dengan pemaparan dari para ahli ya, jadi jangan skip untuk melihatnya. Oh iya, kalian pasti sering mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, sebelum memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Anggota kami terdiri dari Antika Haryanti, Michael, Montero Marsmeyer, Rifda Amalia, dan yang terakhir Rinda Ayu Hanafi. Tanpa berlama-lama, mari bersama-sama kita menyimak materi pembahasan ya. Selamat menonton. Otak adalah organ yang bertanggung jawab sebagai koordinasi tubuh yang mana setiap bagian terdapat fungsi dan peran masing-masing, sebagaimana yang dapat diketahui melalui alat fungsional NERS atau elektro. Pada anatomi otak sendiri, memiliki bagian otak kanan dan kiri, di mana otak kanan, bagian tubuh kiri, sebagai pusat EQ, seni, komunikasi, sedangkan otak kiri, bagian tubuh kanan, merupakan pusat IQ, rasio membaca, menulis, logika, dan matematika. Otak berkembang sejak masih dalam kandungan. Perkembangan otak ini dipengaruhi oleh genetik dan berbagai macam faktor dari eksternal, seperti lingkungan, proses belajar, dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak perkembangan ilmu pengetahuan dengan alat canggih seperti halnya dalam pendeteksian kerja otak, fungsi otak, anatomi otak menggunakan teknik non-invasif sehingga tidak ada risiko pada kepala untuk dilukai. Modern ini, orang tua percaya untuk mengetahui bagian otak yang mendominasi pada kecerdasan anaknya dengan menggunakan teknik sidik jari atau lebih dikenal dengan fingerprint test, dan termasuk di dalamnya hasil minat dan bakat juga sebagai gambaran potensi yang dimiliki anak tersebut. Sehingga hal ini menjadi patokan atau acuan para orang tua dalam mengarahkan pada kehidupan selanjutnya. Dalam sebuah buku dahsyatnya sidik jari, dijelaskan bahwa fingerprint test bukanlah suatu tes akan kemampuan minat dan bakat, melainkan suatu analisis atau gambaran minat dan bakat seseorang yang tujuannya sebagai prediksi, bukan sebagai acuan. Namun, secara berbicara, teknik analisis sidik jari telah berkembang sejak tahun 1800-an, yang mana pada saat itu fingerprint digunakan untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Kemudian, ilmuwan Inggris Sir Francis Galton percaya bahwa kepribadian ditentukan oleh bakat yang dibawa dari lahir, dan bakat tersebut terukir di sidik jari setiap orang, sehingga ia menerbitkan buku Fingerprint tahun 1888. Namun, pendeteksian sidik jari tidak digunakan kembali karena dilihat kemampuan otak manusia terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman, proses belajar, dan faktor lingkungan. Dan tidak ada verifikasi ulang tentang hubungan antara sidik jari dengan kemampuan otak dan sejenis kepribadiannya. Dapat diketahui bahwa yang pertama, perkembangan otak bersifat terbuka terhadap intervensi lingkungan. 2. Kinerja pola sidik jari belum terverifikasi sepenuhnya dalam melihat kemampuan dominasi otak. 3. Kepribadian diukur melalui pengalaman, lingkungan, dan proses belajar. 4. Pola sidik jari tidak akan pernah berubah meskipun terluka. Sidik jari akan permanen sejak lahir, sedangkan kepribadian, minat bakat, akan berubah seiring berjalannya waktu karena ketiga hal itu dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan juga proses belajar.